Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kami ingin membahas sedikit materi yang diberikan kepada kami tentang sistem informasi pemasaran. Sebelum kita membahas tentang sistem informasi pemasaran dan yang berkaitan dalam sistem informasi pemasaran, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang didahului oleh saya, perkenalkan nama saya Priscilia Elizabeth Sewelan dengan NIM 321230073. Saya di sini selaku moderator dan juga pemateri pertama. Tentu saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Untuk itu, mereka juga akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Maria Hatumale dengan NIM akhir 48. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sharon Yunaidi dengan NIM akhir 70, saya sebagai pemateri terakhir. Dari topik yang diberikan kepada kelompok kami tentang sistem informasi pemasaran, di sini kami akan membahas 7 poin yang terdiri di dalamnya. Pada poin yang pertama, kami akan membahas tentang definisi dari sistem informasi pemasaran sendiri, baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Pada poin yang kedua, kami akan membahas tentang dasar-dasar sistem informasi pemasaran. Pada poin yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Pada poin yang keempat, kita akan membahas tentang manajemen data dalam sistem informasi pemasaran. Pada poin yang kelima, kita akan membahas tentang teknologi terkini dalam sistem informasi pemasaran. Pada poin yang keenam, kita akan membahas tentang implementasi dan pengelolaan sistem informasi pemasaran. Dan pada poin yang ketujuh, atau poin yang terakhir yang akan kami bahas, yaitu tentang tren dan perkembangan masa depan dalam sistem informasi pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem informasi pemasaran atau yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran, tentu kita akan terlebih dahulu mencari tahu definisi dari sistem informasi pemasaran sendiri. Nah, saya akan menjelaskan definisi dari sistem informasi pemasaran secara umum. Nah, secara sederhana, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang membantu perusahaan mengumpulkan, mengelola, dan juga menganalisis data perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, tentu dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Kalau tadi kita membahas definisi sistem informasi pemasaran secara umum, di sini kita akan membahas definisi informasi pemasaran menurut pendapat para ahli. Di sini kami menggunakan dua sudut pandang pendapat para ahli. Yang pertama dari Kotler. Beliau mengatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah struktur yang berkelanjutan dan saling terkait dari orang, peralatan serta prosedur yang ditetapkan untuk menganalisis, menyaring, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, tepat guna, dan cermat guna pengambilan keputusan yang di bidang pemasaran dengan tujuan menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemasaran. Kalau tadi itu menurut sudut pandang seorang ahli bernama Kotler. Yang kedua, yaitu menurut Kenneth P. Uwini, beliau mengatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu interaksi secara kompleks antar orang, mesin, dan prosedur guna menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat dari sudut di luar perusahaan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pemimpin atau bagi pimpinan. Berikutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar sistem informasi pemasaran. Nah, dalam dasar-dasar sistem informasi pemasaran sendiri dibagi menjadi 3 dasar. Yang pertama yaitu konsep fundamental yang melandasi pengembangan. Dalam konsep fundamental yang melandasi pengembangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengumpulan data, di mana dalam mengumpulkan informasi, pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, pasar, dan juga produk. Sebagai contoh, sebuah toko online mengumpulkan data tentang pembelian pelanggan seperti produk yang dibeli, harga, dan juga waktu pembelian. Kemudian, analisis data, di mana
Kita dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami perilaku pelanggan dan tren pasar. Sebagai contoh, toko online menganalisis data pembelian pelanggan untuk mengetahui produk yang paling laris dan waktu pembelian yang paling banyak. Pada poin yang ketiga, tentang pengambilan keputusan. Nah, dari penggunaan informasi yang dihasilkan dari analisis data yang saya jelaskan tadi, kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik untuk jangka waktu yang lebih panjang ke depan atau yang akan datang. Itu yang terdapat dalam konsep-konsep fundamental yang melandasi pengembangan pada poin yang pertama. Nah, pada poin yang kedua tentang pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini bertujuan untuk memastikan kegiatan atau sistem berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Nah, poin yang ketiga tentang pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi. Apakah kita sudah menggunakan sistem dengan baik atau tidak? Maksudnya seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam sistem informasi pemasaran. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran sebuah organisasi. Ada 5 strategi pemasaran yang umum digunakan, yaitu yang pertama itu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kedua itu targeting. Nah, targeting ini memilih kelompok yang paling potensial. Yang ketiga itu positioning, itu menciptakan citra merek yang unik. Yang keempat, diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu membedakan produk dari produk kompetitornya. Dan yang terakhir itu adalah branding. Branding itu membangun identitas merek. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu memecah pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, dan psikologis. Nah, segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan 5 hal. Itu yang pertama, demografis. Demografis itu membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu geografis. Geografis itu membagi pasar berdasarkan wilayah, kota, dan desa. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku itu membagi pasar berdasarkan cara orang menggunakan produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah psikografis. Nah, psikografis ini membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Selanjutnya itu manajemen data dalam sistem informasi pemasaran. Nah, manajemen data dalam sistem informasi pemasaran adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penggunaan data yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, sama halnya pengumpulan data itu adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penggunaan data yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Dan yang kedua itu adalah analisis data pemasaran. Nah, di sini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan apa yang telah terjadi. Yang kedua itu diagnostik. Ini menjelaskan mengapa itu terjadi. Yang ketiga itu prediktif, itu memperkirakan apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu preskriptif, itu merekomendasikan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah penggunaan data dan pengambilan keputusan. Wawasan data digunakan tindakan pemasaran langsung pada 3 hal. Yang pertama itu adalah segmentasi pelanggan. Nah, itu mengelompokkan pelanggan untuk pesan pemasaran yang lebih bertarget. Yang kedua itu personalia pemasaran. Itu menyampaikan konten dan penawaran yang sangat relevan kepada individu. Dan yang ketiga itu optimasi kampanye. Itu menggunakan data dan A atau B testing untuk memaksimalkan ROI iklan secara real time. Dan yang selanjutnya itu teknologi terkini dalam sistem informasi pemasaran.
Nah, teknologi terkini dalam sistem informasi pemasaran telah membawa perubahan besar dalam cara bisnis melakukan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah Big Data Analytics. Nah, teknologi ini membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis jumlah data yang besar dan beragam dari berbagai sumber. Yang kedua itu kecerdasan buatan atau AI. Nah, teknologi ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis data dan mengidentifikasi pola. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk poin yang ketiga tentang menganalisis sentimen. Nah, analisis sentimen di sini maksudnya adalah teknologi ini membantu perusahaan untuk menganalisis data media sosial untuk memahami opini dan juga sentimen pelanggan. Yang keempat sini adalah sistem rekomendasi. Teknologi ini membantu memberikan rekomendasi mengenai produk atau jasa berdasarkan perilaku dan juga preferensi dari pelanggan. Selanjutnya di sini adalah implementasi dan pengolahan sistem informasi pemasaran. Implementasi dan pengolahan sistem informasi pemasaran adalah infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan mengintegrasikan data pemasaran guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Implementasi sistem informasi pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan kebutuhan bisnis, yaitu adalah identifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui SIM, kebutuhan data pemasaran yang dikumpulkan dan juga dikelola. Yang kedua, di situ adalah analisis kebutuhan teknologi, yaitu evaluasi untuk mendukung implementasi SIM, seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan juga infrastruktur jaringan. Nah, untuk analisis kebutuhan teknologi itu, di sini ada 4 faktor dalam perencanaan implementasi SIM, yaitu yang pertama, tujuan bisnis yang ingin dicapai. Yang kedua, kebutuhan data pemasaran yang harus dikumpulkan dan juga dikelola. Yang ketiga, teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi SIM. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola SIM. Untuk yang terakhir adalah tren dan perkembangan masa depan dalam sistem informasi pemasaran. Nah, di sini dibagi atas dua, personalisasi dan juga pengalaman pelanggan atau yang biasa disebut dengan CX, yaitu yang pertama itu hiperpersonalisasi. Nah, hiperpersonalisasi itu adalah peningkatan personalisasi ke tingkat 1:1 dengan bantuan AI. Seperti menyesuaikan konten, penawaran, waktu saluran, dan juga nuansa komunikasi pemasaran. Yang kedua adalah fokus pada customer journey, ya integrasi SIM dengan sistem layanan pelanggan dan penjualan untuk mengelola dan meningkatkan seluruh penjualan pelanggan atau juga CX menggunakan data real time. Dan yang kedua adalah otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Dan yang pertama itu pemasaran berbasis AI. Contohnya seperti membuat iklan otomatis, pembuatan konten dibantu oleh AI dan juga chatbot canggih. Dan yang kedua adalah adaptasi voice dan juga visual search, yaitu SIM harus beradaptasi untuk memproses data dan mengoptimalkan strategi pemasaran dengan pencarian berbasis suara dan juga pencarian visual. Kesimpulan yang kami ambil yaitu sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur terintegrasi yang terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga menganalisis, kemudian menyajikan informasi yang relevan dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya kesimpulan ini, maka berakhirlah sudah penjelasan dari teori yang diberikan kepada kelompok kami tentang sistem informasi pemasaran. Jika di dalamnya atau dalam penjelasan kami, kelompok, terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau menjelaskan, kami memohon maaf.
Terima kasih.